bahwa ada loh potensi kesehatan itu tampil eksklusif dan kemudian jarak intelektual soal kesehatan dengan masyarakat itu sangat jauh. Kenapa begitu? Karena ada 3 yang unik di kesehatan itu, Bang. Apa itu? 3 ciri unik kesehatan ini, ya. Itu di buku Abdullah Tabrani ada itu, Bang. Pertama, kesehatan itu dia sifatnya itu penuh ketidakpastian, Bang. Penuh ketidakpastian. Iya. Kenapa? Maksudnya orang sakit, kadang-kadang sakit, kadang-kadang Ya, kita tidak tahu kapan kita sakit. sakit. Di mana kita sakit. Kemudian apa diagnosisnya? Kemudian apa tindakannya? Kemudian apa risiko dari tindakan itu, kemudian apa alternatif dari tindakan selanjutnya, second opinion dan segala macamnya, termasuk juga cost yang muncul akibat biaya kuratif tadi, pengobatan tadi. Nah, itulah tidak kepastiannya, maka ini akan mengancam seseorang akan jatuh miskin. Nah, orang posisi miskin sudah pasti itu, Bang, apalagi orang miskin. Orang kaya pun juga begitu, seseorang tiba-tiba sakit jantung harganya 50 juta, 500 juta misal, ya kan? Nah, ini kan pembunuh nomor 1 di dunia ini, Bang. Ya. Nah, 500 juta ya terjual rumahnya. Tergadailah ini, akhirnya timbullah utang. Utangnya kemudian membuat dia miskin. Maka negara perlu hadir. Iya, untuk bisa rakyat mengakses itu. Nah, maka muncullah konsep JKN itu. Ya. Tadi yang pertama yang soal ini, yang keduanya? Yang keduanya itu adalah kesehatan itu soal informasi, Bang. Soal informasi. Informasi tidak berimbang. Oh, informasi tidak. Kenapa tidak berimbang? Hanya orang medis yang tahu. Ya, hanya orang medis yang tahu, sementara orang non medis tidak tahu. Terkait Kesehatan itu sendiri. kesehatan. Ya, yang dia tahu itu dia hanya berharap dia ingin sehat, tetapi cara hidup sehat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan itu sendiri. Ya, orang kesehatan lah yang tahu. Nah, seseorang sakit misalnya, ini sudah jatuh sakit ya, upaya kuratif ini ya. Nah, misalnya dia sakit, yang dia tahu kan dia sakit. Iya. Nah, dia ceritakan ke dokter, yang tahu jawabannya kan dokter. Artinya siapa yang tahu? Orang medis. Orang medis. Masyarakat tahu? Tidak. Kalau semua orang tahu tentang kesehatan ini, tidak perlu mereka tahu. Tapi sepertinya itu maksud saya seperti itulah jaraknya informasi itu sebenarnya. Makanya bayangkan kalau ketemu dengan orang medis yang mentalnya buruk dalam tanda petik, yang moral hazard, yang fraud dan lain-lain gitu kan, terancam itu keselamatan orang. Nah, itulah kenapa dikatakan informasinya tidak berimbang. Hanya orang medis lah yang tahu, sementara orang. Makanya kebutuhan kita idealnya harus berimbang. Tidak bisa berimbang, Bang. Tidak bisa berimbang. Bagaimana bisa berimbang? Kecuali semua orang masuk fakultas kedokteran. Masuk fakultas kesehatan. Ya, orang kan kita ini kan paling tidak masyarakat atau warga bisa mengakses. Makanya untuk itu pemenuhan hak kesehatan oleh negara ini ya, maka negara sudah melakukannya melalui upaya kesehatan. Yang pertama itu adalah upaya promotif. Iya, itu mempromosikan tentang hidup sehat, ada kesehatan dan segala macamnya kepada masyarakat. Ini adalah angin segar ini sebenarnya. Angin segar. Dan itu ada juga di dalam undang-undang. Ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Ya, jadi amanat undang-undang tadi, kemudian itulah solusi tentang hak kewajiban negara tadi, itulah solusi dari negara. Pertama adalah promotif. Upaya kesehatan promotif namanya. Yang kedua itu adalah upaya kesehatan preventif. Ini pencegahan, Pak. Pencegahan seseorang, ini yang saya maksud tadi. Tanggung jawab negara adalah kan memastikan orang sehat agar tetap sehat. Nah, ini berat pekerjaannya ini, Pak. Nah, belum lagi law culture-nya nanti bermasalah, budaya hukumnya segala macamnya kan gitu. Jadi ini adalah misalnya begini, akan ada upaya negara, misalnya ada Germas, gerakan masyarakat sehat, kan? Maka nasi misalnya ya 1 piring itu separuh itu sayurnya, seperempatnya lauk, seperempatnya nasi. Kalau kita kan berbeda sekali dengan saya. Itu kan tinggal pengetahuan sebenarnya, kan? Kenapa itu tidak sampai? Ini kan ini yang perlu dikritisi.
Nah, kalau kita penilaian masyarakat itu kan kalau nasinya dikit kurang kenyang katanya. Nah, itu kan kebiasaan. Nah, kebiasaan belum tentu benar kan begitu. Nah, itulah upaya yang harus dilakukan oleh negara. Kita kan biasanya nasinya bergunung-gunung, ya kan? Kemudian cabenya berlembah-lembah, kan begitu. Proteinnya dikit. Sayurnya sedikit. Nah, lauknya mahal kan begitu. Nah, jadi budaya seperti itu ternyata dalam tinjauan medisnya, nah tidak baik. Nah, ini kan juga saya Muslim, kan? Nah, dalam agama saya tentu halalan toiban. Nah, halal lagi baik. Baik itu kan baik untuk kesehatan seseorang ketika untuk mengkonsumsinya. Nah, ini yang tidak tahu oleh masyarakat. Masyarakat awam yang tahu itu orang medis. Maka ilmu ini, maka promosi seperti ini harus edukasi seperti ini harus dilancarkan oleh negara kepada masyarakat. Nah, makanya penting itu kehadiran dinas sosial, dinas kesehatan dalam hal ini, ya. Nah, dalam misalnya cek kesehatan. Nah, sekarang melek cek kesehatan itu kan bisa dipertanyakan. Saya malas ke dokter. Kenapa malas ke dokter? Ya karena ketika saya medical check up nanti saya tahu sakit saya apa. Hidup saya. Ini kan soal budaya. Nah, ini tanggung jawab negara. Jadi kepikiran lagi katanya. Macam-macam lah begitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini tantangannya, Bang. Nah, kemudian sejauh mana yang jelas ini kalau di hukum itu secara komposisi ya, sistem hukum itu secara komposisi harus yang pertama itu adalah law substansinya, substansi hukum, ya kan? Kalau kita yang tertulis kan begitu. Dan kemudian ya hukum yang pasti sudah ada undang-undang normatifnya sudah ada dulu. Kemudian ada namanya struktur hukum, ya kan? Pengadilan dan seterusnya. Kemudian ada law culture. Itu adalah budaya hukum, budaya masyarakat, opini masyarakat, budaya penegak hukum, budaya masyarakat hukumnya. Dan itu yang akan kemudian menjadikan kita ini diatur. Nah, itulah. Dan kemudian ada namanya upaya kuratif. Kuratif ini adalah upaya negara dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu. Itunya adalah upaya pengobatan. Upaya pengobatan ini Bang terdiri dari dua, ya kan? Yang pertama fasilitas kesehatan rumah sakit ya, klinik, puskesmas, ya puskesmas ini sampai ke desa, ya posyandu dan lain-lain, ya kan. Dan kemudian tenaga kesehatan, kemudian obat-obatan, dan kemudian alat kesehatan. Nah, ini adalah bentuk implementasi dari amanat tadi, dari upaya kuratif tadi. Nah, jadi bentuk implementasinya menciptakan ini negara harus hadir memenuhi kegiatan-kegiatan ini, ya. Ini kan inputnya untuk mencapai outputnya begitu, outputnya begitu. Dan kemudian, tapi negara tidak boleh berhenti di situ saja, Bang. Tidak berhenti di situ. Ya, kenapa? Kalau itu berhenti di sana, ya. Nah, fasilitas kesehatan sudah keren. Ya kan, termasuk swasta dengan interiornya sudah lengkap. Ya kan, ilmu pengetahuan kesehatannya itu sudah makin canggih, alat kesehatannya juga begitu, tidak kalah, ya. Tapi ketika rakyat sakit lalu rakyat tidak bisa mengaksesnya, Bang. Takutlah masuk ke dalam rumah sakit. Ya karena tidak ada duit dan segala macamnya. Nah, kan dia redunan dia jadinya. Sia-sia. Maka tanggung jawab negara yang kedua dalam kuratif itu adalah memastikan rakyat ketika dia jatuh sakit bisa mengakses fasilitas yang dimiliki negara itu. Kalau tidak dia redunan, Bang. Ini agak sedikit bersemangat saya menceritakan. Jadi di bulan Ramadan saya. Ya, karena ini jawabannya, Bang. Ya, jawabannya. Makanya negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN adalah namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS kan begitu. Nah, ini menjadi meeting point warga negara Indonesia yang tidak lagi membedakan orang kaya dan orang miskin bisa mengakses. Sekalipun di swasta itu kan bagus itu. Iya, alat-alatnya canggih dan segala macamnya. Dan negara-negara lain, Bang, kan itu juga masih persoalan. Itu masih terjadi di negara-negara lain. Indonesia sudah keren soal ini, Bang. Sudah keren. Ya, inilah menjadi BPJS itu menjadi asuransi nasional terbesar di dunia hari ini. Salah satu asuransi terbesar di dunia ini. Ya, kalau maaf saya boleh menyatakan bahwa ini kita lebih keren dari Singapura. Gitu. Lebih keren dari Malaysia itu. Lebih keren dari negara-negara yang punya JKN. Kenapa? Kerennya di mana itu? Kerennya karena kita sudah punya basic
Nah, ketika rakyat sakit ada loh tempat transfer resikonya. Sudah ditanggung oleh negara namanya BPJS. Ya, setiap orang sakit, ya, setiap orang warga negara dan orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di negara ini, ya, artinya sudah terlindungi. Sudah terlindungi haknya ketika dia jatuh sakit kan begitu. Artinya sudah dipastikan dia akan dapat akses gitu. Ya, aksesnya itu yang paling penting. Dan kalau di negara lain yang tidak punya BPJS ini, JKN ini, ya, tentu saja kesehatan itu dipengaruhi oleh serata-serata sosial yang seperti itu. Sekarang kita sudah menghabisinya di sini. Nah, walaupun ada kelas-kelasnya ya. Ya, ini yang belum juga ini kelas ini. Tapi kabarnya ada mau konsep baru itu di BPJS, kelasnya sama saja. Kelasnya sama. Nah, tapi bagus juga lah kayak Jepang itu Bang. Satu kelasnya semua. Nah kan, jadi di sana kan masih kita kan kelas 3 nih, kita kan ini KIS yang ditanggung negara ini kan, walaupun semuanya kartunya nama KIS ya. KIS. Nah, tapi itulah bentuknya. Dan ini gejolak-gejolak seperti ini ya secara sosiologis kan, dan ini kan harus ditampung oleh negara ini bahwa itu tidak layak lagi kelas-kelas yang begituan. Udah semua saja selesai semua. Jadi kita sudah selesai dengan pelayanan yang begituan. Nah, sekarang kini bagaimana pesan medis itu sampai kepada pasien. Pulang di rumah itu enggak tetek bengek itu yang lagi dibahas. Dia harus istirahat jam sekian dan segala macamnya. Lengkap indahnya negara seperti itu. Jadi dari 3 upaya tadi Bang Rizal tadi ada promotif, preventif, dan kuratif. Ya, ada satu lagi tuh Bang. Apa lagi? Rehabilitatif. Ini pemulihan setelah pasca dia sakit, mengembalikannya kepada satu sosial seperti semula. Nah, itu kemudian ada satu lagi yang dibahas Undang-Undang 36 itu Bang. Apa? Kesehatan tradisional. Ini wilayah perdukunan ini Bang. Nah, dalam terpetik bahasanya kayak akupuntur dan segala macamnya itu diatur seperti izinnya, walaupun belum ada alternatif. Jadi pengobatan alternatif ini juga diatur dalam undang-undang ini ya. Cuman saja belum secara khusus. Yang maksud saya belum secara terperinci. Kenapa? Karena baru diatur tentang dia harus punya izin dan segala macamnya. Cuman kalau seandainya terjadi malpraktik di pengobatan tradisional ini, kita mau ngapain kan gitu. Belum sampai ke situ ya. Ya, sementara undang-undang itu penting ya. Kenapa? Karena hukum kesehatan ini kan namanya hukum kesehatan ya. Ya, kalau hukum itu penting, terutama di sektor kesehatan yang kemudian dinamai dengan hukum kesehatan itu, dia laksana rel, Pak. Nah, lokomotifnya itu adalah upaya kesehatan tadi, dan dia harus berjalan ke relnya untuk mencapai destinasi itu, Bang. Nah, itulah yang kemudian sesuai dengan cita-cita negara ini ada, ya, untuk mengangkat kesejahteraan orang, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi cita-citanya luar biasa. Ya. Karena secara undang-undang itu memang seperti itu ya. Iya. Sekalipun undang-undang itu selalu kalah cepat dari. Jadi ada empat upaya. Ya, empat upaya. Tapi menariknya saya lihat memang keempat upaya itu kan besar. Besar. Yang pertama promotif, mungkin langkah promotif ini masuknya di mana itu? Karena saya lihat memang lebih banyak edukasi itu terjadi di pusat-pusat kesehatan gitu kan. Sementara di tempat-tempat publik kurang gitu kan. Misal kalau kita ke Pustu atau ke Puskesmas pasti ada stiker atau leaflet bahwasanya kita harus jaga kesehatan gitu kan. Banyak langkah yang harus dilakukan oleh negara, Bang. Nah, Inggris itu kan keren. Ya. Dia punya BPJS juga, Bang. Punya BPJS ya, juga. Walaupun namanya tidak BPJS. Bahkan kalau nggak salah dengan sistem euro sekarang warga negara lain bisa juga berobat ke Inggris gitu kan. Iya, itu dulu uangnya. Jadi Inggris itu dia sudah bisa gratis, ya, gratis pengobatan tanpa bayar iuran kita. Nah, kita kan punya gaya teori kedua itu di JKN itu kan. Sebenarnya kan secara internasional konsep JKN itu kan rakyat bayar pajak lah. Nah, kemudian rakyat gratis atau free mengakses kesehatan itu sendiri. Tapi karena Komisi Negara dimasukkanlah prinsip gotong royong ke dalam itu. Ya, subsidi silang itu kan, yang kaya membantu yang miskin itu. Nah, artinya kan tanggung jawab itu kan dibagi jadinya. Yang jadinya tanggung jawab negara kemudian dibagi jadinya di BPJS itu. Nah, kalau kemudian negara juga agak keteteran juga sedikit, ya. Sedikit malah bisa dikatakan banyak itu kan. Banyak ya keteterannya.
Ya, kenapa? Ya karena angka penyakitnya tinggi. Nah, Inggris, saya yakin, kenapa nggak seperti Inggris saja kita? Jadi gini, kalau hemat saya, seandainya Inggris itu Indonesia hari ini, dia juga akan keteteran. Iya. Nah, kenapa? Karena Inggris itu sudah memulainya jauh-jauh hari, Bang. Tapi karena Indonesia itu sudah mulai berlari kan begitu. Ya. Nah, jadi gini, ada upaya-upaya seperti Inggris itu. Kan kali 6 bulan dinas kesehatannya datang ke rumah warga. Memastikan kondisi lingkungan keluarga itu bersih, hidup sehat, dan lain-lain. Ada kecewa, iya. Itu mungkin salah bentuk preventifnya mungkin. Ya, benar gitu. Ada kecoa di rumah seseorang. Yuk kenapa punya rumah ada kecoa kan begitu? Berarti rumahnya tidak bersih. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan yang ada di rumah itu dan lingkungan sekitarnya. Kemudian limbah-limbah dan lain-lainnya itu. Nah, sampai ke tahap itu. Nah, artinya ngecek dan kemudiannya masyarakat merasa terbiasa. Inilah pesan-pesan seperti ini sudah dilakukan atau tidak, kan begitu. Kalau normatifnya nih luar biasa nih. Merokok di tempat publik tidak boleh. Ada Undang-Undang Nomor 36 ini? Oh, ada. Iya, di misalnya di tempat institusi pendidikan itu sama sekali tidak dibolehkan dalam undang-undang, ada dendanya itu. Nah, sampai 20 jutaan kalau salah. Berarti kalau nanti saya keberatan saya denda aja ya kalau. Iya, itu artinya secara substansi undang-undangnya sudah tersedia. Tapi penegak hukum kita yang bermasalah.